Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 186 dan ke-187. Semuanya baik-baik saja? Rosalie Neswell melihat bahwa orang yang mengambil alih tidak lain adalah Harvey Oak. Kejutan dan kegembiraan memenuhi dirinya. Namun, Rosalie dengan cepat mengembalikan ketenangannya. Dengan mata yang memerah, Rosalie tergagap. Aku baik-baik saja, tapi kakek, dia... Harvey bergegas mendekat ke sisi Shane Neswell dan meletakkan jarinya di bawah hidung Shane. Wajahnya berkerut. Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia seharusnya bisa bertahan. Harvey menggendong Shane dan berlari keluar. Rosalie panik mengikutinya dari belakang. Tyson Woods. Mulai hari ini tidak ada limestone di Nyum Hee. Jangan mengecewakanku. Harvey berpesan pada Tyson sebelum dia pergi. Seluruh tubuh Tyson gemetar mendengar perintah itu. Dia baru saja menghubungi sebelumnya dan dia mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Harvey. Tampaknya malam ini akan membawa perubahan besar di jalanan Nyum Hee. Mulai hari ini, limestone tidak ada lagi. Tyson memasuki ruang VIP, rasa segan tergambar di wajahnya. Limestone, yang awalnya adalah orang yang sombong dan dominan, sekarang bukanlah apa-apa dibandingkan seekor anjing mati. Di unit gawat darurat rumah sakit kota, Harvey menggendong Shane dan berlari ke dalam ruangan. Shane dalam kondisi kritis, kepalanya sangat berdarah. Karena usianya yang sudah tua dan pukulan keras yang didapatkan dari bawahan Liam sebelumnya, Shane akan berisiko kehilangan nyawanya jika tidak segera mendapatkan perawatan. Dokter? Di mana dokternya? Harvey panik. Jika Shane meninggal, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, dialah yang menyeret Shane dan Rosalie ke dalam kekacauan ini. Apa yang kau teriakkan? Apakah kau tidak tahu ini di mana? Seorang perawat yang tampak dingin masuk dan berteriak pada Harvey. Apa kau tidak tahu cara mengambil nomor? Bajingan. Kau pikir aku perlu mengambil nomor ketika ini soal hidup dan mati? Harvey hendak tertawa karena marah, tetapi dia menahan diri dan menjawab dengan suara rendah. Nona, kau bisa melihat lelaki tua ini dalam kondisi kritis. Bisakah kau membawanya ke ruang gawat darurat dulu? Aku akan pergi dan mengambil nomor setelahnya. Rosalie belum mengejar Harvey. Perawat itu mengamatinya dari atas ke bawah. Dia memperhatikan pakaian polosnya yang terlihat dibeli dari warung pinggir jalan yang murah. Dia mendesis dingin. Jika kau tidak mau mengambil nomor, serahkan uangnya. Kami tidak dapat membawa orang ke ruang gawat darurat tanpa pembayaran. Inilah aturannya. Harvey mengerutkan kening. Apakah ini semua tentang uang? Aku tidak akan membayarmu tanpa kurang. Apa kau tidak bisa menyelamatkannya dulu? Mengapa perlu ada omong kosong seperti itu? Maukah kau membayar lebih dulu? Perawat itu terkekeh. Aku mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi lelaki tua ini akan membutuhkan transfusi darah sebelum operasi. Jika dia menderita penyakit kronis, mungkin akan ada komplikasi. Apakah kau tahu berapa harganya? Kalau aku perkirakan setidaknya sekitar 15.000. Serahkan uangnya dan aku akan mengaturnya. Jika tidak, pergilah. Aku pernah melihat orang-orang sepertimu. Kau membawa orang tua bukan untuk menyelamatkan nyawanya, tapi untuk menipu rumah sakit. Jika kau tidak membayar, pergilah. Jangan mencoba memeras kami. Hanya 15.000. Kau menyelamatkannya karena 15.000. Ekspresi Harvey menjadi suram. Dia telah bertemu banyak orang yang memandang rendah orang lain seolah-olah mereka adalah anjing kampung kotor. Namun Harvey tidak pernah membayangkan bahwa tempat dengan malaikat berseragam putih memiliki orang-orang seperti itu juga. Orang-orang keji seperti mereka adalah alasan utama kehancuran reputasi pekerja medis. Sebagian besar staf medis penuh perhatian dan tidak mementingkan diri sendiri. Harvey hanya harus menemui beberapa yang bersikap buruk di antaranya. Perawat itu terkejut saat melihat reaksi Harvey. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Untuk apa kau menatapku? Apa kau mencoba untuk memukulku? Aku hanya bertanggung jawab atas pendaftaran dan penanganan uang. Jangan mencoba memulai apapun. Jika kau tidak ingin mengikuti aturan, berbalik dan pergi sekarang. Itu salahmu karena tidak punya cukup uang untuk menyelamatkan orang tua ini. Semua ini bukan tanggung jawab rumah sakit. Bagaimana kau bisa mengeluarkan begitu banyak sampah? Aku hanya memintamu untuk menyelamatkan seseorang." Jawab Harvey menekankan setiap kata-katanya. "Kenapa kau tidak mengerti?" Perawat itu tampak tidak bisa berkata-kata. "Kami bisa menyelamatkan orang, tapi kau harus pergi dan mengantri untuk pendaftaran. Mana yang tidak kau mengerti? Jika kau tidak mengantri, maka darah orang tua ini akan segera mengering. Aku takut nantinya, bahkan transfusi darah tidak akan menyelamatkannya. Kau tahu bahwa lelaki tua ini dalam kondisi kritis, tapi kau masih membicarakan sampah. Aku memintamu untuk menyelamatkannya dulu." Harvey sangat marah, dadanya hampir meledak. Bagaimana dia tidak bisa memahaminya? Jika bukan keadaan darurat, siapapun akan tahu bahwa mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Bukankah seharusnya dia menetapkan prioritasnya sesuai dengan situasi? Ketika dia berteriak, ruang gawat darurat menjadi sunyi senyap. Banyak yang langsung berpaling untuk melihat, dan mereka terpaku pada argumen yang berlangsung di hadapan mereka.
Sejak dahulu kala, rumah sakit itu selalu menjadi tempat yang disegani. Jarang ada keributan. Keributan biasanya hanya terjadi ketika seseorang meninggal. Bab 187. Seorang pria membuat keributan besar ketika dia harus meminta bantuan rumah sakit. Ini pertama kalinya semua orang melihat pemandangan seperti itu. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York seperti orang gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Penjaga! Panggil penjaga, pria ini menyebabkan banyak masalah. Paksa dia keluar. Perawat itu jelas ketakutan. Tetapi setelah melihat lebih dekat pada pakaian lusuh yang dikenakan Harvey, dia memelototinya dengan penuh jijik. Apa yang dilakukan pria yang memakai pakaian warung di sini? Siapa yang coba dia takuti? Ya, apa menurutmu rumah sakit adalah tempat di mana kau bisa berteriak kapanpun kau mau? Kami tahu kau sedang terburu-buru, jika kau terburu-buru, segera daftarkan diri di loket. Dan apa yang salah dengan keluargamu hanya kamu yang muncul untuk masalah sebesar ini? Apa kau bersedia bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi? Kami menyelamatkan nyawa dan membantu yang lemah ya tentu saja, tapi siapa yang tidak panik di ruang gawat darurat? Hal yang pertama, datang dan lakukan pembayaran lebih dulu. Jika kami membantu orang tersebut dan kau tidak membayarnya terlebih dahulu, kau bisa saja menjamin dan kami harus membayar kerugiannya. Dengar sobat, kami tahu kau panik tapi jangan mempersulit kami juga. Jika kau tidak punya uang, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah peraturan yang dibuat untuk rumah sakit. Beberapa perawat berjalan menuju Harvey memberikan penjelasan yang sama. Di tengah-tengah pertengkaran, belasan satpam dengan ganas berjalan menuju Harvey. Terlepas dari orang-orang yang mengenakan seragam satpam, masing-masing dari mereka tampak sangat mengancam, jelas sejenis gangster. Perawat menghela nafas lega setelah melihat satpam. Dia menunjuk ke Harvey dan berkata, "Pria inilah yang menyebabkan semua masalah. Penjaga rumah sakit Newhey semuanya berasal dari perusahaan keamanan keluarga Brook. Meskipun keluarga Brook adalah keluarga kelas 2, rumor mengatakan bahwa keluarga Brook didukung oleh tokoh penting dari Newhey, Liam Stone. Setiap orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Tidak ada yang pernah membuat keributan di mana penjaga keamanan dari keluarga Brook ada di situ." Pada saat itu, pemimpin tim keamanan, Taylor Stone berjalan ke sini tergesa-gesa dengan tongkat di tangan, menatap tajam ke arah Harvey York dengan dingin. "Ini pria yang menyebabkan keributan? Bos? Itu dia!" Perawat itu berteriak. "Jangan keberatan dia meminta kami membantu seseorang tanpa uang, kami bahkan tidak menyangkalnya. Kami hanya ingin dia mendaftar di loket namun dia mulai membuat masalah karena ini. Cepat keluarkan dia! Apa kau tidak tahu bahwa tempat ini diatur oleh bos kita, Liam Stone? Berani-beraninya kau datang ke sini untuk mengacaukan segalanya, hei kau orang bodoh! Apakah kau tahu siapa aku? Aku adik kandung Liam Stone, Taylor Stone." Wajah Taylor yang arogan dan suka memerintah mulai terlihat. Jika dia mengucapkan nama Liam Stone pada hari-hari biasa, siapapun yang ingin menimbulkan masalah akan merendahkan diri begitu mendengar nama itu. Hal itu berhasil setiap saat. "Liam Stone bagus," kata Harvey York dengan nada sedingin es. Bab 188 dan ke-189. Buk! Dalam sekejap, bahkan tanpa memberi kesempatan kepada Taylor Stone untuk mengatakan omong kosong, Harvey York dengan marah menendangnya ke tanah. Dia berbalik menatap perawat dengan dingin. "Kau akan menyelamatkan orang itu atau tidak? Apakah kau baru saja memukul orang lain?" Perawat itu kembali terkejut. Apakah orang ini tidak tahu siapa Liam Stone? Beraninya dia memukul saudaranya seperti itu. Mereka akan segera menginginkan kepalanya ditombak. "Apa masalahnya?" Suara lembut seorang wanita bergema di ruangan itu. Harvey tanpa sadar menoleh melihat wanita mempesona yang mengenakan jas putih, berdiri di sana dengan anggun. Dia tidak memakai riasan apapun, tetapi bahkan saat itu dia masih terlihat sangat indah. Dia juga memiliki sosok yang sangat baik. Dia tidak bisa menyembunyikannya meski memakai jas putih besar. Wanita itu jelas belum pernah menyaksikan adegan kekerasan seperti itu, karenanya dia sedikit heran setelah melihat apa yang baru saja terjadi. "Direktur Graves, Anda datang pada waktu yang tepat. Pria ini telah menyebabkan masalah bagi kami, dia bahkan menyerang seorang penjaga. Tolong cepat dan keluarkan dia dari sini." Perawat mengeluh lebih dulu seperti yang akan dilakukan orang kejam manapun. Ala Graves sedikit mengangguk. Dia akan mengatakan sesuatu saat dia melihat Harvey York, sampai dia memasang ekspresi serius di wajahnya. "Orang ini berada dalam situasi yang sangat buruk. Jika kami tidak segera mengoperasi dia, nyawanya dalam bahaya." Harvey dengan cepat menjawab. "Direktur Graves, bisakah kau mengaturnya secepat mungkin?" Ala mengangguk bahkan tanpa sedikit pun obrolan kosong, dia buru-buru memerintahkan perawat dari samping untuk mendapatkan tempat tidur beroda untuk segera memindahkan pria itu ke ruang operasi darurat. "Direktur Graves, jangan tertipu olehnya. Dia tidak punya uang untuk membayar operasi," kata perawat dengan bahu dingin sambil melihat tubuh Harvey York yang berlumuran darah. Dia menunjukkan wajah yang sangat merendahkan pada Harvey. Melihat dia, pakaiannya bahkan tidak mencapai $100. Apakah dia punya uang untuk membayar operasi? Direktur Graves selalu berpikiran terlalu sederhana. Setiap kali seorang pengemis yang membutuhkan muncul, dia akan selalu memberi mereka perawatan terlebih dahulu. Dan untuk membalas kebaikannya, mereka akan selalu memberi jaminan saat Direktur Graves pergi. Semua biaya yang belum dibayar akan selalu dipotong dari departemen kami.
Meskipun sebagian besar akan ditanggung oleh Direktur Graves, sebagian besar staf di sini kurang lebih masih akan terpengaruh. Pada saat itu, seorang suster dengan geram terus-menerus menghentakkan kakinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan perawat, kerumunan di sekitarnya menghembuskan napas berat. Bab 189. Jika kau tidak punya uang untuk ke dokter, maka jangan datang ke sini untuk membuat keributan. Baik. Kalian semua sama. Datang ke sini hanya untuk mengacau dengan Direktur Graves. Semua orang tahu bahwa Direktur Graves memiliki hati keibuan, dia akan memprioritaskan menyelamatkan nyawa apapun yang terjadi. Kalian semua hanya memanfaatkan itu. Katanya Direktur Graves tidak membayar gaji selama setengah tahun karena orang sepertimu. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau di sini merampok milik kami? Al Graves hendak masuk ke ruang operasi darurat ketika dia mendengar tentang pembicaraan yang sedang dibincangkan semua orang. Dia melihat ke belakang dan tersenyum. Tolong berhentilah menuduh siapapun tanpa tujuan. Kehidupan orang-orang itu penting dan tugas dokter selalu menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka kapanpun dibutuhkan. Dan selain itu, saya sangat mempercayai pria ini. Terlepas dari sifat murni dan baik hati Allah, dia masih berpikir bahwa Harvey York adalah pria yang dapat dipercaya dengan pandangan sekilas. Kepercayaan semacam ini terasa seperti intuisi yang hampir mirip dengan cinta pada pandangan pertama. Tidak ada penjelasan untuk hal ini. Para perawat di sudut ruangan mendengar tentang pidato Allah dan langsung bingung. Akhirnya sebulan tanpa ada yang melarikan diri dari hutang mereka. Sebulan untuk mendapatkan gaji penuh, lalu pria ini mulai muncul di akhir bulan. Al Graves sangat bodoh, pengemis ini juga berbahaya. Tidak punya uang untuk berobat. Mengapa tidak mati saja dalam kenyamanan rumahnya sendiri? Penampilan lusuh pria ini, tidak mungkin dia orang kaya. Mengapa Ella bahkan mempercayainya sejak awal? Jika orang ini tidak melakukan pembayaran pada waktunya, semua orang akan terpengaruh lagi karena ini. Tapi Ella Graves memang dokter kepala di unit gawat darurat. Kemampuan medisnya tidak ada duanya dan etikanya juga cukup beralasan. Karena dia sudah memutuskan tidak ada gunanya berdebat lagi. Kami hanya bisa mendorong orang itu ke ruang operasi darurat. Percayalah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan lelaki tua ini. Ella dengan cepat berlari melewati Harvey sambil mengangguk, langsung menuju ke ruang operasi darurat. Fiuh. Harvey menghela nafas lega dan menemukan tempat duduk. Ini benar-benar mengorbankan dirinya ketika dia langsung lari ke rumah sakit sambil menggendong Shane Neswell. Setelah mengeluarkan ponselnya untuk memberitahukan keberadaannya agar Rosalie Neswell menemukannya, Harvey bersiap-siap untuk melakukan pembayaran. Pada saat itu, seorang pria botak yang mengenakan jas putih bergegas menuju lobi. Ada masalah apa? Apakah kalian tidak tahu bahwa ini adalah unit gawat darurat? Kalian semua mengira ini adalah pasar atau semacamnya? Pria ini adalah wakil presiden bagian gawat darurat, Julian. Staf medis yang berdiri di sudut berjalan perlahan ke arah Julian. Wajah mereka sedikit berubah masam saat menjelaskan situasinya kepadanya dengan tenang. Apa? Ella melakukan operasi tanpa pembayaran? Apakah ini lelucon? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi pada pasien dan kami difitnah untuk itu? Saat ini Julian tampak cemas dan terlihat di seluruh wajahnya. Cepat pergi, keluarkan Ella dari ruangan itu sekarang juga. Dia tahu tentang peraturan rumah sakit ini. Kami tidak diizinkan untuk melakukan apapun hingga pembayaran dilakukan. Aku tidak percaya dia melakukan ini lagi. Kita tidak bisa membiarkannya kali ini. Staf medis melihat ke waktu dan dengan ragu berkata, Wakil Presiden Julian, ini seharusnya menjadi momen paling penting dalam operasi. Jika kita masuk sekarang, saya takut. Julian langsung memotong ucapannya dengan penuh amarah. Siapa yang peduli jika dia di tengah operasi? Lebih baik mereka berhenti sekarang bahkan jika mereka sudah membedah pria itu. Tidak ada pembayaran, tidak ada operasi. Kecuali jika kau ingin membayar biaya operasi jika sudah selesai. Seorang wakil presiden mengatakan hal-hal seperti ini, apakah Anda tidak malu mengenakan jas putih itu? Saat ini, Harvey York berdiri sambil menunjukkan wajah sedingin es. Saya ingin melihat siapa yang berani masuk sekarang. Kamu siapa? Kata Julian dengan kesal. Dari mana asal pengemis ini? Melihatnya membuatku mual. Orang tua yang sedang mereka rawat sekarang adalah senyorku. Kata Harvey. Julian meliriknya dari atas ke bawah lalu tertawa dingin. Kau tidak punya uang untuk pembayarannya kan? Kau pasti pernah mendengar di suatu tempat bahwa Al Graves adalah orang bodoh yang berhati murni? Itukah alasan kau datang ke rumah sakit kami dengan sengaja? Saya beritahu kau, saya telah melihat banyak orang sepertimu. Jika kau banyak bicara lagi, saya akan memanggil polisi untukmu. Meskipun saya tahu ungkapan dokter dengan hati orang tua, bagaimana kau, wakil presiden yang bermartabat, tidak memahaminya? Apakah kau benar-benar merasa layak untuk gaji yang kau dapatkan? Bahkan untuk pekerjaanmu? Harvey berjalan maju dengan tatapan dingin. Bahkan orang sepertimu entah bagaimana cocok untuk menjadi dokter? Lucu sekali. Uang yang kau inginkan kan? Biaya operasi yang kau minta. Plak. Harvey York melemparkan kartu ban di tangannya tepat di wajah Julian. Tanpa sadar Julian meraih kartu tersebut dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya, hampir saja dia kehilangan kesabaran saat itu. Ini, kartu hitam Amex. Orang lain tidak tahu apa ini, tetapi Julian termasuk orang kelas atas.
Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bab 190 dan ke-191. Wakil presiden itu tetap diam setelah melihat pria malang ini dengan kartu hitam Amex dan staf medis pun tampak bingung dengan pemandangan itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Raut wajah Julian langsung berubah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Tatapannya kembali ke Harvey beberapa saat kemudian dan sambil tertawa kecil. Julian adalah orang yang berpengetahuan. Hanya ada 5 kartu hitam Amex di seluruh Nyumhi. Orang-orang yang memilikinya sangat terkenal dengan pelayan kemanapun mereka pergi juga dengan koleksi mobil mewah yang sangat banyak. Orang bodoh malang seperti ini memiliki kartu hitam Amex. Siapa yang coba dia bodohi? Kau pikir kau bisa menipu orang dengan kartu hitam Amex palsu yang kau beli secara online? Julian tersenyum dingin seolah dia telah melihat kebenaran. Julian bergegas menuju perawat di sampingnya dan berkata, "Bawa ini ke meja resepsionis dan lihat apakah kau benar-benar dapat menggunakan kartu tersebut." Setelah perawat itu pergi, Julian memerintahkan Taylor Stone dan anak buahnya untuk mengepung Harvey Oak. "Awasi dia baik-baik. Jika kartu itu tidak dapat digunakan, jangan biarkan dia pergi. Ada banyak orang sekarang, tapi setelah beberapa saat..." Julian mengatakan semua ini dengan wajah yang terlihat penuh dengan niat buruk. Dia adalah wakil presiden rumah sakit dan dia terus-menerus membual tentang kemampuan dan etika medisnya, ditakdirkan untuk menjadi presiden berikutnya. Tetapi entah kenapa, perkataan pria malang ini terasa seperti menusuk di dalam hatinya. Jika bukan karena tempat dan waktu, dia pasti sudah mulai mengayunkan tangannya. Tetapi meski dia tidak memulai perkelahian, dia segera memutuskan bahwa jika kartu yang dimiliki Harvey itu palsu, dia akan memanggil polisi untuk segera menahan Harvey. Segera perawat yang memarahi Harvey Oak bergegas datang. Perawat itu tampak gemetar, tiba-tiba saja bersikap sangat sopan terhadap Harvey. Dia mendekati Harvey, sambil membungkuk ke arahnya dia mengembalikan kartunya menggunakan kedua tangannya. "Tuan, kami telah memproses kartumu untuk deposit dan memeriksa jumlah total $30.000. Kelebihan jumlah pembayaran akan segera dikembalikan dan akan ada seseorang yang akan menangani prosedur selanjutnya untukmu nanti." Sikap perawat tersebut telah dengan sempurna menggambarkan definisi uang adalah kekuasaan. Sebelumnya, yang dia lakukan hanyalah mencaci Harvey dan memanggilnya miskin kapanpun dia mau. Sekarang, berdiri di depannya dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara mencicit kecil sekalipun. "Apa?" Julian gemetar tak percaya. Itu berarti kartu hitam Amex itu asli. Ekspresi Julian membeku terkejut saat dia menatap ke arah tatapan mata Harvey Oak. "Ini benar-benar kartu hitam Amex." Julian telah berjuang sepanjang hidupnya tetapi hanya berhasil mendapatkan kartu plak. Dia bahkan mendapatkannya dengan membangun koneksi dan meminta dukungan dari orang-orang untuk kartunya. Bisa dibilang, di semua Nyumhi hanya ada kurang dari 5 kartu hitam Amex. Tetapi laki-laki di depanku, itu semua hanya kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf atas kekasaran kami. Kami hanya sedikit bersemangat. Kami harap Anda bersikap bijaksana dan biarkan yang lalu berlalu. Aku mohon pahamilah situasi kami." Kaki Julian gemetar di saat dia berbicara karena dia tahu orang di depannya ini adalah seseorang yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika orang itu menaruh dendam padanya karena sikapnya, akan sulit baginya untuk bertahan sebagai wakil presiden lebih lama lagi. Wow! Setiap orang yang ingin melihat adanya bahan tertawaan pun ikut menganga. $30.000. Anak ini mengeluarkan $30.000 seolah-olah itu bukan apa-apa. Gaji orang biasa per tahun hanya beberapa ribu dolar. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tampak miskin seperti dia yang memakai barang-barang yang dapat dibeli di toko pinggiran mengeluarkan $30.000 dengan mudah? Para perawat terkejut berdiri di sana. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau apa yang harus dilakukan saat ini. Bahkan penjaga yang tampak mengancam tercengang dengan apa yang mereka lihat gemetar seperti daun yang terkena angin. Meski memiliki tampang yang menakutkan, para penjaga bahkan tidak berani bergerak sembrono di depan orang kaya. "Tidak perlu meminta maaf, yang saya minta hanyalah agar orang tua itu aman dan sehat. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak akan cukup bahkan membawa kalian semua di posisi terbawah bersamanya." Harvey Oak berkata dengan dingin. "Ya tentu saja, percayalah. Kami bahkan akan memastikan dia berada di ruang perawatan paling steril dan terbaik. Selain itu, Direktur Graves adalah dokter nomor 1 di seluruh Nyumhi yang dijuluki kutukan Raja Neraka. Jika dia yang melakukan operasi, pasien pasti akan diselamatkan." Julian terus menganggukkan kepalanya seperti burung pelatuk. Selama pria dengan kartu hitam Amex itu tidak marah, itu sudah cukup. Tidak ada hal lain lagi yang penting. Julian bahkan akan bersujud di depannya jika itu yang diinginkannya. 1 jam kemudian, Shane Neswell keluar dari ruang operasi darurat. Harvey Oak melihat jam tetapi Rosalind Neswell masih belum datang. Dia bahkan tidak yakin apakah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan hal ini. Harvey Oak bergegas menuju Al Graves dan dengan tenang bertanya, "Direktur Graves, bagaimana kabar Pak tua itu?" "Dia sangat beruntung. Sepertinya lukanya itu disebabkan oleh pukulan dari benda tumpul yang menyebabkan pendarahan dalam. Kami juga harus melakukan operasi bypass yang mengakibatkan pasien kehilangan darah. Oleh karena itu penyakitnya terpicu dan dia pingsan. Tapi kami berhasil mentransfer darah ke pasien dan menjahit lukanya. Aku akan meresepkan obat untuknya setelah ini dan dia seharusnya bisa pulih setelah 10-15 hari di rumah sakit."
Ella menjelaskan dengan tenang. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.